Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Noparia dengan NIM 25105360839, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Program studi kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Bunga Mayang dengan materi komunikasi kantor. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sepertinya perasaan kita hari ini sungguh bahagia semua. Semoga pembelajaran kita hari ini berakhir dengan bahagia juga ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Boleh dibantu untuk ketua kelas? Semuanya, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan melakukan presensi dulu. Tolong bagi yang namanya Ibu sebutkan di respon ya. Oke. Artenzia, Aulia Ramadhani, Citra Lestia. Oke, sakit. Dela Amara, Dewi Lestari, Dia Fitriani, Zulia Sari. Oke, Zulia Sari izin. Mungkin ada kepentingan ya. Oke, selanjutnya di sini agar kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, maka di sini kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Boleh dibantu DJ? Oke, untuk peserta yang lain silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
tentang proyek dokumen komunikasi kantor. Nah, di sini tujuan yang kedua sesuai dengan model yang kita pakai pembelajaran hari ini, yaitu model project based learning. Jadi nanti kita akan menyelesaikan proyek per kelompok. Ini tujuan yang kedua. Nanti Ibu jelaskan bagaimana prosedurnya. Yang ketiga yaitu menghasilkan dokumen yang sesuai standar perusahaan. Yang keempat, mempresentasikan proyek secara profesional. Nah, sekarang lihat di pertanyaan tematik. Bagaimana cara menyampaikan informasi di kantor agar jelas dan efektif? Ada yang tahu bagaimana? Ya? Menggunakan bahasa yang sederhana. Oke, betul sekali, menggunakan bahasa yang sederhana. Agar apa? Agar yang menerima pesan itu bisa memahami, ya, bisa dipahami. Yang kedua, yang tahu? Yang iya, gimana? Sampaikan tujuan dan kunci informasi di awal. Betul, sampaikan informasi di awal. Contohnya kalau di surat menyurat itu masuk ke dalam perihal, ya, betul? Betul. Selanjutnya, menjadwalkan pertemuan, ya. Yang selanjutnya ada lagi, ya, sertakan data yang akurat, ya, agar tidak salah paham lagi. Kalau datanya nggak akurat, ya hasilnya nggak efektif. Ada lagi? Saya dulu. Gunakan nada profesional. Betul, gunakan nada yang profesional. Misal kita menggunakan alat komunikasi kantor itu dengan telepon, tetapi kita menyampaikan pesan itu dengan marah-marah. Itu tidak profesional dan tidak baik. Ya, untuk melenturkan yang kaku-kaku pada diri kita ini, bagaimana kalau kita es breaking dulu? Tahu ya? Oke, kita pakai es breaking, semangat ya. Berdiri atau duduk? Berdiri. Ya, biar semangat kita berdiri, oke? Oke. Kita es breaking. Kita bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Silakan duduk lagi. Aku masih kurang SPG-nya. Nah. Oke, seperti yang Ibu sampaikan di tujuan pembelajaran. Pembelajaran hari ini menggunakan project based learning. Jadi, kita hari ini membuat sebuah proyek. Proyek tersebut yaitu paket dokumen kantor. Ya, apa saja yang ada di dalam paket dokumen kantor tersebut? Yang pertama ada surat dinas, yang kedua email profesional, yang ketiga ada notulen rapat.
subjek yang kalian dapat di LKPD ini. Nanti kalau filenya sudah selesai, kalian simpan file tersebut di flash disk. Gunanya untuk apa? Hasil file tersebut kalian print out di komputer sini. Karena printer kita cuma satu, jadi gantian ya setiap kelompok. Oke? Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, pengerjaan proyek ini Ibu beri waktu 30 menit. Jadi, kalau ada kelompok yang belum selesai, boleh dibantu dengan kelompok yang sudah selesai. Sampai sini paham? Oke, silakan dikerjakan. Oke, untuk kelompok 4 silakan kembali ke monitor untuk mengerjakan atau mengetik tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sore. Kami dari kelompok Pulpen menggunakan 5 orang sebagai moderator karena sesuai dan rekan saya Dari Ramayanti, saya Wina Melani, saya Kade Ferdiani. saya Mirauli Agustin. Baiklah, di sini ada beberapa langsung masuk ke dalam yang pertama, yaitu surat dinas resmi yang akan disampaikan oleh rekan saya Ramayanti kepada Neni. Saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat dinas. Yang pertama, terdapat pada bagian atas surat, yaitu nama perusahaan, dinas pendidikan, alamat dan nomor telepon. Selanjutnya ada informasi surat, yaitu nomor, parkiran, dan perihal. Perihal seperti permohonan data jumlah anak di SMK Negeri 1 Surabaya. Pada bagian sebelah kanan terdapat tanggal surat. Selanjutnya ada tujuan penerima surat, yaitu SMK Negeri 1 Surabaya. Profesional dengan subjek divisi administrasi pendidikan data laporan dari divisi marketing yang akan disampaikan oleh Aulia. Pada Aulia saya persilakan. Nah, di sini ada email profesional. Yang pertama ada kepada, yaitu alamat utama penerima email. Yang kedua ada CC, yaitu pihak lain yang mengetahui isi email. Yang ketiga ada subjek, yaitu tujuan email. Dan selanjutnya ada saldo jumlah dan bagian isi dari email tersebut. Misalnya kami dari divisi administrasi membutuhkan data laporan penjualan bulan Desember 2025 untuk keperluan evaluasi dan laporan bulanan pada manajemen. Yang selanjutnya ada penutup email, dan yang terakhir ada tanda tangan yang berisi nama pengirim email. Dan yang ketiga yaitu melakukan rapat dengan subjek rapat persiapan acara perusahaan yang akan dibacakan oleh Nabi dan Mirauli Agustin kepada adik dan Ira. Saya persilakan. Yang ketiga melakukan rapat, ada judul, ini langsung memberitahu tujuan dari rapat. Di sini tertulis melakukan rapat persiapan acara perusahaan. Ada tanggal 21 November 2025, tanggal di mana akan dimulainya rapat. Yang kedua ada waktu jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Waktu yaitu mulainya sampai selesainya rapat. Yang ketiga ada tempat, ruang meeting utama, di mana akan dilaksanakannya rapat. Ada peserta, yaitu divisi yang akan hadir. Misalnya divisi administrasi, divisi marketing, divisi HR. Selanjutnya ada agenda persiapan acara perusahaan, yaitu kegiatan yang akan membahas selama rapat. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu adalah inti notulen mencatat poin-poin penting yang didiskusi. Misalnya 1. Menentukan tanggal dan lokasi acara. 2. Menentukan pembukaan konstruksi, dekorasi, dan dokumentasi. 3. Pembagian tugas administrasi. 4. Koordinasi, pengumpulan dan peserta dan undangan. Yang selanjutnya keputusan adalah yaitu bagian yang merangkum hasil pembahasan. Misalnya setiap divisi menyelesaikan persiapan sesuai tugas masing-masing. 2. Divisi administrasi meminta data laporan penjualan terbaru dari divisi marketing untuk bahan laporan dalam acara. Yang selanjutnya tindak lanjut. Yang selanjutnya tindak lanjut, yaitu menjelaskan tindakan spesifik yang harus diambil setelah rapat. Misalnya divisi marketing mengirim data laporan penjualan selambat-lambatnya 23 November 2025. Divisi HR menyiapkan daftar undangan dan konfirmasi kehadiran. Notulis KD yaitu
makulen. Yang selanjutnya ada target penyelesaian dokumen teknis, yaitu 30 November 2025. Target laporan evaluasi final diserahkan ke manajemen 3 Desember 2025. Tim proyek diminta menyiapkan draft presentasi evaluasi proyek yang untuk rapat manajemen selanjutnya. Penutup, yaitu jam mengakhiri rapat dan kesimpulan, misalnya rapat ditutup pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Oleh manajer operasional, beliau menegaskan pentingnya kerja sama antar divisi agar proyek bisa diselesaikan sesuai target. Terima kasih kepada Ketua TNI yang telah menyampaikan materi. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Apa manfaatnya? Pertanyaan dari dia akan dijawab oleh Feli. Pada ini silakan. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan stabilitas, dan meningkatkan kesan profesional. Dari dia, apakah penjelasan diri dari sudah cukup jelas? Apakah masih ada yang bertanya? Baiklah, silakan ini pertanyaannya. Tujuan email adalah untuk meminta informasi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup. Baiklah, jika tidak ada lagi yang bertanya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa pengelolaan proyek dokumen komunikasi kantor yang efektif sangat esensial untuk menjamin kelancaran operasional dan mendukung mobilitas organisasi secara keseluruhan. Sekian presentasi ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Akhirnya ini kita bisa membuat email profesional, bisa membuat surat dinas, bisa membuat notulen rapat. Tapi di sini hasil presentasi tadi Ibu akan menyampaikan evaluasi sedikit ya. Untuk kelompok 1 itu sudah bagus ya, presentasinya solid. Tapi intonasinya belajar lagi ya untuk depannya. Untuk kelompok 2 juga bagus ya. Penyampaiannya juga bagus, tapi bahasanya yang kurang baku ya. Kelompok 3 punya ide yang bagus, yang kuat, tapi perlu banyak contoh baru bisa dipahami ya. Kelompok 4 itu sudah baik, tapi perlu latihan lebih lagi. Oke, kegiatan hari ini, pengetahuan apa yang kalian dapat hari ini? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Abel. Jadi pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang komunikasi kantor, dan ternyata komunikasi kantor itu ada beberapa macam. Ada komunikasi verbal, non verbal, tertulis, sama visual. Oh iya ya, jadi nambah pengetahuannya. Setelah yang kalian ketahui pembelajaran hari ini, apa yang kalian merasa sulit? Ada yang merasa kesulitan? Oke, Saskia, apa? Kesulitannya yaitu mengetik dalam 10 jari. Mengetik 10 jari. Solusinya bagaimana? Banyak latihan untuk kedepannya. Oke?
pembelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? Pembelajaran yang kalian suka pada hari ini? Henny mau jawab? Iya, suka apa hari ini? Artikel. Oh iya, Henny suka mengetik ya. Insya Allah kedepannya kita akan terus mengetik dan belajar mengetik. Nah, refleksi sekarang kalian mengerjakan asesmen. Nah, ini silakan catat di kertas lembar. Nanti setelah asesmen ini selesai dikumpulkan di kertas lembar ya. Nanti dikumpul bersama proyek yang kalian sudah buat tadi, oke? Tidak semuanya, ini tugas individu ya. Ya. Oke, waktu kita sudah habis, silakan dikumpulkan hasil asesmen dan LKPD tadi sama ibu ke depan. Oh ya. Silakan. Ya, LKPD yang kalian kerjakan tadi sama ini asesmen per individu silakan dikumpul. Ya sekarang. Oke. Oke, di sini selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi pertemuan kita selanjutnya. Materi yang akan kita pelajari yaitu komunikasi melalui telepon ya. Hari ini kita sudah menyelesaikan proyek menggunakan komputer membuat surat menyurat. Oke, di sini kita sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Membaca Al-Fatihah lagi ya. Oke, boleh ketua kelas? Teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini Ibu ucapkan assalamualaikum